Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط mustaqim. Yasin, Allah Maha tahu arti Yasin, agar kita terus belajar, agar kita paham arti dari Yasin. Yasin saja kita perlu belajar, apalagi yang lain. Untuk memberitahu bahwa ilmu manusia terbatas, dan agar kita berpacu untuk terus belajar. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, engkau Nabi dan kita semua diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Disampaikan ala suratim mustaqim, diajak ke jalan yang lurus, yang luas, yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilal Azizur Rahim, Al-Quran itu betul-betul dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, Maha Kasih Sayang. Allah Maha Perkasa, tapi Allah punya sifat kasih sayang. Kita punya sifat kasih sayang, tapi tidak punya kekuasaan, sehingga kurang maksimal. Harus dua-duanya, punya rahim, punya kasih sayang, tapi juga punya aziz, punya kemampuan, punya kekuasaan. Sehingga kita bisa membantu saudara kita sesama umat Islam paling tidak. Kita perlu punya aziz, punya kekuasaan, tapi kita juga perlu punya sifat kasih sayang. Ar-Rahim. Dan kita juga perlu Al-Hakim, sifat yang penuh dengan bijaksana. Punya aziz, kekuatan, kekuasaan, punya rahim, punya sifat kasih sayang, punya hakim, punya sifat bijaksana. Itu zira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuan kita diantaranya untuk memberikan peringatan yang tegas kepada orang-orang yang masih lalai atau melalaikan, atau pura-pura lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Bagi orang yang la yu'minun, maka sudah pasti mendapatkan sesuatu hukuman yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Apabila kita menjadi orang yang sulit untuk beriman, inilah orang yang sangat rugi. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Allah menjadikan kedua tangannya ditaruh di beberapa lehernya, lalu diikat. Aghlal itu belenggu. Masya Allah, tangannya diangkat ke atas, keduanya lalu diikat ke lehernya. Fahya ilal azqani fahum muqmahun, sehingga begitu sampai di dagu, kedua tangan diikat dengan leher mereka, tidak bisa merunduk. Yang ada mereka semacam tertengadah ke atas. Sebagai hukuman bagi orang yang dulu tidak mau jadi orang yang baik, yang sombong, di dalam ijtihad pemahaman yang lain, ada yang berpendapat ayat ini juga berhubungan dengan Abu Jahal dan teman-temannya ketika hendak mencelakai Nabi dengan mencoba melemparkan batu kepada Nabi dari arah belakang, mencoba
membahayakan Nabi dengan kekuasaannya, dengan kedua tangannya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala digagalkan usaha itu. Ada yang berpendapat tangannya keluh, ada yang berpendapat mereka tidak bisa melihat Nabi, hanya bisa mendengar suara, dan lain sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini berhubungan nanti ketika mereka dihadapkan di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ketika mereka sedang mendapatkan azab di akhirat. Wallahu a'lam. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Di depan mereka oleh Allah diberikan dinding, demikian juga di belakang mereka diberikan sadda. Sadda itu penghalang. Penghalang itu dibuat oleh mereka sendiri sehingga mereka tidak mudah menerima kebenaran. Fa'usyainahum, kemudian gambaran orang yang ditutup penglihatannya, termasuk penglihatan hatinya, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran yang baik. Fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sama saja diberikan anzartahum, dikasih peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak dikasih peringatan, sama-sama kurang bermanfaat bagi mereka karena mereka memang dasarnya sulit sekali menerima kebenaran. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Al-Quran ini bermanfaat bagi orang yang mau mengambil az-zikr, pelajaran. Wa khasyiyar rahman, dan hatinya diisi perasaan syukur, berterima kasih, takut terhadap azabnya Allah, wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah yang maha penyayang. Dalam pengertian bukan karena takut, tapi karena semacam sungkan karena Allah terlalu baik sehingga kita tidak mungkin mengingkari, mengkhianati kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantaranya kenapa di situ Allah wa khasyiyar rahman, kalimat ar-rahman, takut kepada Allah. Padahal Allah itu maha pengasih, penyayang. Jadi tidak mungkin berkhianat kepada Ar-Rahman. Beda dengan orang yang takut karena kejam, karena tidak baik. Ini betul-betul sangat menghargai karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Wa hasyar rahman bil ghaib. Dengan sesuatu yang gaib saja kita bisa percaya dan mengikuti, apalagi dengan sesuatu yang secara zahir kelihatan. Fabashiru bimaghfirati wa ajrin karim. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran harus dikasih basyirah, basyir. Basyir itu kabar gembira. Bimaghfirah, dengan insyaallah datangnya ampunan dari Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang tidak terbatas dunia maupun akhirat, surganya Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-12 bahwa kami Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya, nahnu ya kami, nuhyi menghidupkan siapa kami, Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan yang telah meninggal. Kalau kita nggak bisa, yang bisa menghidupkan utuh kembali untuk dimintai pertanggungjawaban itu Allah yang mampu. Allah mampu menghidupkan, Allah yang mampu mematikan sejenak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan mencatat siapa kami Allah, pakai na karena melalui CCTV, melalui malaikat, peranan yang lain termasuk rumput, tanah, kaki, tangan, itu semuanya bersaksi di hadapan Allah tentang segala perbuatan kita sekecil apapun.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. Dan kami mencatat apa saja yang dulu-dulu mereka lakukan, yang bekas-bekas kaki mereka, wa atharohum, dan kakinya, bekasnya, semua itu besok bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in, dan kepada tiap-tiap sesuatu, apa saja sekecil apapun, maf'ul didahulukan, ahsainahu, telah mengumpulkan, mencatat siapa kami Allahu, kepada syai' fi imamin mubin, di dalam catatan yang sangat jelas di Lauhil Mahfud, di setiap catatan buku raport kita masing-masing. Besok alzamnahu ta'irah, dikalungkan di dada kita semua catatan perbuatan kita itu. Lalu bisa dibaca oleh orang banyak sesuai perbuatan kita. Al-Quran Surah Yasin ayat yang 12 ini adalah untuk umum. Ada yang menghubungkan Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat yang ke-12 ini, ada yang menghubungkan dengan Banu Salimah ketika mereka hendak ayyatahawwalu ila qurbil masjid, mereka hendak pindah dekat ke masjid agar selalu bisa sholat berjamaah. Qala wal biqa'u khaliyah. Lalu Nabi menyampaikan, menurut sahabat Jabir bin Abdullah, kalau kamu pindah dari perbatasan kota antara kota Madinah dengan kota yang lain, di perbatasan kota nggak ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga, khawatir tiba-tiba musuh menyelinap ke dalam kota lalu memporak-porandakan pertahanan umat Islam di kota Madinah. Jadi nggak usah pindah. Qala fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya bani Salimah diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum. Faqalu maka na yasurruna anna kunna tahawwalna. Jadi Nabi menyampaikan, kamu rumahnya jauh, itu langkah kamu semakin banyak pahalanya, kaki kanan untuk mendapatkan pahala, kaki kiri untuk menghapus dosa-dosa. Jadi yang dekat dengan masjid, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sering-sering sholat berjamaah. Yang jauh, mudah-mudahan apabila ada halangan dimaafkan oleh Allah karena jauhnya, dan pahalanya tentu lebih banyak. Jadi rumah dekat atau jauh sama saja karena memang fungsinya sama-sama diridhoi oleh Allah. Yang dekat untuk mendekat kepada kebaikan, ilmu, majelis taklim, pengajian, jamaah. Yang jauh sambil menjaga perbatasan. Ini satu sisi. Tapi yang jelas ada yang berpendapat wal mustanqaru fi hadhihi riwayah kaunu dzalika sababan nuzulil ayah. Wa qad qala Ibnu Katsir wa fihi gharaba min haitsu dzukira nuzulul ayah fas-surah kulluha makkiyah. Karena surah ini isinya makkiyah, maka kalau dihubungkan dengan kota Madinah, ada yang berpendapat, jadi ada yang berpendapat ayat ini ada hubungannya dengan Banu Salimah ketika mau pindah, ada yang berpendapat ini untuk umum, tapi insya Allah mudah-mudahan cerita itu semua ada hubungannya. Ini diantaranya yuktabu lahu birijlin hasanatun wa tuhattu anhu birijlin sayyi'atun dhahiban wa raji'an idza kharaja ilal masjid. Jadi pulang pergi insya Allah itu bermanfaat bagi kebaikan, nilai kebaikan, dan insya Allah menghapus dosa-dosa kita. Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an 647 2119, Muslim 649 atau juz 1 Muslim halaman 459 atau di Muslim 665, kalau di Bukhari 1887 hadis dari sahabat Anas kalau yang di Bukhari tadi.
Ini penjelasan bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 15 mulai dari halaman pertama sampai di halaman pertama di sebelah kiri sampai halaman 17 di sebelah kiri lagi. Lalu berikutnya Allah mengingatkan seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kalau dengan Al-Quran saja sulit untuk mempercayai, melaksanakan, apalagi aturan-aturan yang lain. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 185. Dulu Nabi menyampaikan dan mencontohkan dakwah Islam ini. Ada orang Arab dari kampung karena ketidaktahuannya lalu kencing, pipis di pojokan masjid. Lalu oleh sahabat diingatkan dengan tegas. Lalu Nabi menyampaikan karena dia tidak paham, biarin saja dulu sampai tuntas dia pipis. Setelah tuntas, tolong ambilin air seember, lalu dituangkan ke pipisnya karena dulu masjid itu terbuat masih dari pasir sehingga bisa menyerap ke dalam. Demikian ketika Nabi menghadapi orang yang tidak faham, jadi Nabi itu menghadapi seorang itu melihat dari faham dan tidak fahamnya, sengaja atau tidak sengaja, atau dia berbahaya bagi umat Islam apa tidak, atau dia itu sudah tidak mungkin membahayakan lagi, atau tidak mengulangi lagi, atau bahkan bertaubat, atau tidak bertaubat pun kalau kira-kira dia tidak akan mengulangi lagi atau membahayakan lagi, oleh Nabi diperlakukan berbeda-beda. Karena kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab desa tadi setelah mereka uh, memungkinkan dan merasa dapat perlakuan yang sangat baik dari Nabi, lalu mereka suatu ketika berdoa, doanya didengarkan oleh orang banyak. Di antara doanya, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, yang lain jangan. Lalu Nabi menyampaikan, mohon maaf Bapak, lain waktu kalau berdoa jangan seperti itu lagi. Karena kasih sayang Allah itu bermanfaat untuk semuanya. Jadi doakan saja siapapun, eh, baik kita suka atau tidak suka, orang itu baik kepada kita atau tidak, kita doakan yang baik-baik saja. Kecuali orang itu sangat betul membahayakan kita, lain lagi prosesnya kalau di depan pengadilan. Intinya, secara umum, bagi orang yang masih ada harapan untuk baik, sebaiknya kita memperlakukan yang baik dan mendoakan yang baik-baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad hajarta wasi'an. Kasih sayang Allah itu luas, kalau bisa jangan dibatasi agar kebaikan kita dapat merata sebagaimana meratanya sinar matahari dan tiupan angin. Kharajahul Bukhari wa Tirmidzi wa ghairuhuma minal a'immah. Ini ada di Bukhari 6010, Ahmad juz 2 halaman 283, Abu Daud 380, At-Tirmidzi 1147, 147, At-Tirmidzi An-Nasa'i juz 3 halaman 14, Ibnu Hibban 987 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini berangkat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-A'raf ayat 156. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Suatu ketika Nabi
bertanya kepada budak yang hitam legam, Sauda, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia menjawab, perempuan hitam legam itu katanya Allah di langit. Jadi Nabi itu berdialog dan dapat menerima jawaban seseorang sesuai kemampuannya. Bukan berarti Allah di atas, karena Allah nggak butuh tempat atas dan bawah, karena eh, atas dan bawah itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh atas dan bawah itu manusia. Sedangkan Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluk. Demikian juga laisa kamitslihi syai'. Ketika ditanya di mana Allah, dia menjawab di langit. Dia menjawab di langit karena ingin menghargai yang namanya Tuhan atau yang mulia itu pasti di atas. Itu cara berpikir sederhana mereka. Seorang budak hitam legam Afrika, qala man ana. Jadi ini pelajaran bahwa kita itu berdialog sesuaikan dengan kemampuan orang yang kita ajak bicara, dan apabila menemukan jawaban yang sepertinya sederhana karena mereka ilmu pengetahuan dan lingkungannya sangat sederhana, kita agar bisa memaklumi. Lalu Nabi bertanya, "Man ana?" Siapa saya? Qalat, si hitam legam ini, si perempuan ini, mohon maaf, menjawab, "Anta Rasulullah." Adapun kamu yaitu utusan Allah. Qala, lalu Nabi menyampaikan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Tolong saya titip perempuan ini dimerdekakan karena mereka ini punya hati yang baik, yang lembut, mudah menerima kebenaran. Dia seorang mukminah. Walam yakun hunaka nadharun wala istidlal. Kita bisa bayangkan ya, seorang yang tidak nerima pendidikan tapi bisa menjawab dengan jawaban yang sederhana. Lalu Nabi sangat menghargai sekecil apapun kebaikan orang. Walam yakun hunaka nadharun wala istidlal bal hukima bi imanihim min awwali wahlatin wa in kana hunaka anin nadhari wal ma'rifati waflah. Ini ada di dalam Muslim 537. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, itu Asyura ayat 11. Karena Allah itu maujud bila zaman wa makan wala jihah wa kaifin wa harakah wa sukun wala tawayyurin. Jadi Allah itu ada, tapi Allah nggak butuh waktu, tempat, arah, cara bergerak, diam, berubah, besar, kecil, itu Allah nggak butuh. Yang butuh seperti itu adalah manusia. Lalu di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-A'raf 187. Ini Allah mengingatkan bahwa kiamat, musibah, kematian itu bisa datang tiba-tiba. Illa bautah. Seperti nikmat bisa datang tiba-tiba, demikian juga musibah bisa datang tiba-tiba. Kalau kita mendapatkan nikmat, jangan terlalu riang. Apabila kita mendapatkan musibah, jangan terlalu putus asa. Biasa saja. Orang hidup selama masih hidup pasti mendapatkan kenikmatan dan musibah. Itu seni hidup. Tidak akan pernah selesai dari musibah dan tidak akan pernah selesai dari cobaan selama kita masih hidup. Sampai kita wafat pun itu tidak selesai karena kita akan berhadapan dengan perhitungan amal kita. Jadi hadapi hidup ini dengan usaha yang baik menurut kemampuan, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Sebelum kita mendapatkan nikmat, kita berjanji kepada Allah kalau nanti diberi nikmat, kita akan menjadi orang baik-baik. Ada kalanya manusia itu setelah dikasih nikmat lalu lupa dengan janjinya. Allah memberikan ingatan di antaranya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 189, 190 dan Nabi pernah menyampaikan fa inna Adam wa Hawa alaihi wassalam wa in gharrahuma billahi al-ghurur fala yuldawul mu'minu min hujrim marratain. La yuldawul mu'min, jangan sampai disengat siapa mukmin min juhrim marratain, dari satu lubang dua kali. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama, kalau bisa jangan sampai kita gagal kedua kali dalam situasi, kondisi, waktu, dan masalah yang sama kalau bisa. Begitulah kita suruh mengambil pelajaran, suruh berdoa, dan suruh hati-hati. Itu Bukhari 6133, Fathul Bari, juz 10, halaman 648, 650. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Jadi Nabi Adam andai saja dianggap pernah kurang tepat ijtihadnya ketika memakan buah huldi, tapi itu bukan kesengajaan dari Nabi Adam. Menurut Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tidak sengaja. Walam najid lahu azma. Ini pelajaran ya, agar kita jangan sampai melakukan kesalahan itu dengan kesengajaan. Ini Al-Quran surah Thaha ayat 115. Kalau Nabi Adam saja tidak sengaja oleh Allah dipindahkan ke bumi dari surga, apalagi kita yang Masya Allah kekurangannya sangat banyak sekali. Kalau Nabi Adam itu kan memang sengaja mau ditempatkan di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30, agar melahirkan keturunan seperti kita. Demikian ini penjelasan bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 290 di kanan sampai 299 di kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.